Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Bini Umi dan selaku pengawas Madrasah Santos Perkamalan dan Fida. Ada Mbak Pengurus, ada teman-teman yang insya Allah berbahagia dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu dan berikut mereka. Nah, jadi saya Nafsana oleh Arif di kelas 12 M Al-Qamar dan Fida akan membahas dan kitab tib dan bab yang ke-16. Nah, jadi sini aku bakal jelasin tentang sujud tilawah. Sujud sahwi. Nah, jadi langsung aja. Nah, jadi kalau sujud sahwi itu bisa dilakukan pada dua tempat, itu di luar sholat sama pada waktu sholat. Nah, jadi yang harus kita lakuin itu yang pertama kita tuh kalau misalkan di luar sholat, kita tuh yang pertama niat dulu, niat kita akan melakukan sujud sahwi tadi, habis kita takbir, habis itu setelah takbir kita melakukan takbir lagi untuk sujud, tapi itu disunahkan, jadi mau langsung sujud juga boleh, takbir dulu juga boleh sih, karena itu disunahkan, terus baru kita sujud seperti itu. Terus habis itu waktu kita sujud hendaknya kita tuh membaca bacaan tasbih. Seperti itu nah tasbihnya tuh kayak berupa permohonan akhirat dan dunia. Terus habis itu ini kita tuh disunahkan untuk membaca tasbih. Terus habis itu kalau misalkan kita udah membaca setengah, itu berarti sudah mewakilinya. Terus habis itu kalau misalkan salam, habis setelah sujud kita mau melakukan salam, itu diperbolehkan, tapi kalau misalkan enggak itu juga nggak apa-apa. Terus habis itu ada waktu-waktu membaca qiraah. Waktu-waktu membaca qiraah itu lebih afdol itu pada saat malam hari, habis itu maghrib menuju isya, habis itu setelah sholat subuh, sama waktu kita sholat. Nah, kalau waktu kita sholat kita tuh lebih afdol memanjangkan berdiri, maksudnya lama waktu berdiri daripada kita melamakan waktu kita sujud. Jadi lebih baik kita lama waktu kita berdiri daripada kita sujud. Terus habis itu bila kita di tengah-tengah qiraah itu bacaannya terhenti karena kita bingung atau tidak tahu, habis itu bila kita hendak bertanya, hendaknya kita tetap menjaga adab. Terus habis itu, dan apabila kita hendak bertanya itu kita tuh juga membacakan ayat sebelumnya. Terus habis itu kita tuh diam, tidak bertanya bagaimana kelanjutannya, karena kalau misalkan kita bertanya itu berarti sama kita seperti mencampur adukkan Al-Quran. Terus habis itu kalau misalkan kita hendak menggunakan ayat untuk berdalil, hendaknya kita tuh mengatakan Allah itu berfirman atau firman Allah, seperti itu. Jadi hendaknya kita, kalau misalkan hendak kita melakukan ngomong kayak gitu menggunakan ayat untuk dalil, hendaknya kita mengatakan Allah itu berfirman atau Allah itu telah berfirman, seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.